Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arisda Chandra Satriawati, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, dengan pendekatan manajemen kebidanan yang berbasis evidence-based practice, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan untuk CPL-nya, yang pertama, mempunyai sikap dan etika profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bertanggung jawab, serta semangat kemandirian. Berikutnya, mahasiswa menguasai pengetahuan teoritis dengan penguasaan konsep fisiologis, patologis, dan psikologis nifas. Mempunyai keterampilan, termasuk keterampilan memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas secara komprehensif dan berlandaskan bukti ilmiah. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dan konsep dasar masa nifas termasuk laktasi dan peran bidan, menjelaskan perubahan fisiologis dan anatomi sistem tubuh pada ibu nifas, memberikan edukasi dan dukungan menyusui termasuk teknik relaksasi dan masalah ASI, kemudian menjelaskan aspek imunologis, psikologis, serta ketidaknyamanan pada masa nifas, menerapkan prinsip pasien safety, etika, dan kewenangan bidan, menjelaskan deteksi dini komplikasi, serta asuhan promotif preventif berbasis evidence-based care. Materi diajarkan selama 16 kali pertemuan dengan 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan sebelum UAS, dengan topik konsep dasar nifas, breastfeeding dan fisiologi laktasi, adaptasi psikologis ibu nifas, pasien safety dan pencegahan infeksi, evidence-based practice dan analisis jurnal, deteksi dini komplikasi seperti perdarahan dan infeksi, praktek manajemen kebidanan yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan serta evaluasi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kuliah interaktif, small group discussion, problem-based learning, lab skill, serta tugas meresum dan presentasi kelompok. Untuk evaluasi dan penilaian mata kuliah ini mempunyai 4, ya. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian tugas, yaitu meresum dan kuis, UTS, serta UAS. Dan tentu saja masing-masing evaluasi dan penilaian mempunyai bobot yang berbeda-beda. Sebagai referensi utama dan referensi pendukung, kami menggunakan buku-buku baik e-book maupun buku cetak, kemudian jurnal terakreditasi serta jurnal internasional, dan buku-buku yang terkait dengan psikologi, nifas, dan beberapa sumber pustaka yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu pada Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali walaupun sudah siang, ya, masih semangat untuk kuliah hari ini. Sudah makan? Sudah sholat? Sudah. Oke, good. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah absen? Sudah Ibu. Oke, ada yang tidak masuk?
Masuk semua. Masuk semua. Oke, good. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya tentang asuhan kebidanan pada ibu nifas. Kemarin sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat? Tentang psikologis adaptasi, adaptasi pada masa nifas. Pada ibu nifas. Apa saja? Ada taking in, ada taking hold, sama letting go. Oke, sudah paham ya semuanya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan, kalau kemarin yang fisiologis, kalau sekarang adalah yang patologis, yaitu keadaan abnormal pada psikologis ibu nifas. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan saya menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, jadi setelah perkuliahan ini kalian diharapkan akan bisa menjelaskan tentang perubahan psikologis secara fisiologis ya, secara fisiologisnya, kemudian mengidentifikasi jenis gangguan pada ibu nifas yang abnormal, kemudian menjelaskan tanda dan gejalanya ya. Dan yang terakhir adalah merencanakan atau merancang intervensi awal untuk mendiagnosis atau menegakkan diagnosa pada ibu nifas dengan gangguan psikologis. Nah, untuk metodenya hari ini kita akan melakukan tanya jawab dan perkuliahan serta diskusi. Ya, kemudian untuk bentuk penilaiannya nanti ada kuis dan tugas mandiri. Ya, oke. Untuk referensinya sudah saya cantumkan, nanti bisa sambil dibaca, ada di perpustakaan. Mungkin ada 1-2 orang yang punya, nanti bisa sharing dengan temennya. Siap, Ibu. Ya. Ada e-book juga dibaca. Oke? Siap. Nah, yang pertama kita bahas adalah jenisnya. Apa sih jenis-jenis keadaan abnormal pada psikologis ibu nifas? Yang pertama ada baby blues syndrome atau postpartum blues. Nah, postpartum blues ini adalah penyumbang terbesar gangguan psikologis pada ibu nifas. Kemudian yang berikutnya ada depresi postpartum. Lah ini adalah kelanjutan dari postpartum blues ketika tidak tertangani. Nah, ketika sudah ditangani ya sudah selesai. Tapi ketika tidak tertangani itu akan berlanjut menjadi depresi. Dan depresi postpartum itu bukan hanya sepanjang masa nifas saja, tetapi bisa berlanjut ke kehidupan berikutnya. Istilahnya anak kedua, ketiga dan seterusnya dia akan mengalami juga yang namanya baby blues. Kemudian ada psikosis postpartum, kemudian ada kecemasan atau postpartum anxiety, ya. Jadi ibu nifasnya itu cemas secara berlebihan, tidak bisa mengontrol di tempat atau di situasi apapun dia cemas secara berlebihan. Muncul keringat dingin, tangannya dingin, kemudian tiba-tiba menjadi ketakutan. Nah, itu adalah cemas, anxiety. Kemudian yang terakhir adalah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder pada ibu nifas. Nah, yang kita bahas hari ini adalah postpartum blues-nya dulu. Ya, postpartum blues itu apa sih? Bisa dibaca. Ya, di situ. Ya, bisa dibaca. Adalah kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan. Biasanya hanya muncul sementara waktu, yaitu sekitar 2 hari atau sampai dengan 2 minggu sejak bayi itu lahir atau sejak ibu nifas. Ya. Kemudian ada penyebabnya. Apa saja sih penyebabnya? Yang pertama adalah khawatir dengan bayinya. Khawatir bayinya tidak tumbuh dengan baik, khawatir bayinya itu tidak terpenuhi ASI-nya, khawatir ibu tidak bisa merawat dan sebagainya. Kemudian faktor kelelahan ibu. Nah, kita tahu bahwa ibu yang habis melahirkan itu mengeluarkan banyak sekali cairan, mengeluarkan tenaga yang begitu besar, gitu ya, sehingga menyebabkan kelelahan. Apalagi setelah melahirkan itu nggak ada yang bantuin, mandikan sendiri, makan yo masak sendiri, gitu ya. Jadi ibunya lelah. Kemudian yang berikutnya ada komentar orang sekitar tentang ibu. Ada stigma di masyarakat bahwa ibu yang ibu nifas itu seharusnya sudah bisa memelihara dia sendiri, dirinya sendiri dan bayinya tanpa bantuan orang lain. Istilahnya enggak ngalem atau tidak aleman, atau dia bisa mandiri. Tetapi tidak semua ibu bisa seperti itu. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang perkataan orang itu
nancep sakit ke hati. Nah, itu ya masuk ke hati, apalagi perempuan. Iya kan? Bukan yang laki-laki masuk dari masuk kanan keluar kiri. Nah, kalau perempuan masuk terus masuk ke hati. Gitu ya. Berikutnya adalah dukungan dan kehadiran suami. Penting. Karena apa? Suami itu adalah tiangnya istri. Gitu. Suami itu adalah tiangnya istri. Mau ada apa-apa pasti ke siapa? Suami. Ke suami. Ada kurangnya uang ke siapa? Suami. Ke suami. Ada anaknya nangis ke siapa? Suami. Suaminya sendiri apa suaminya orang? Suami sendiri. Suami sendiri ya, suami sendiri. Sehingga dukungan dan kehadirannya sangat berarti bagi ibu. Bukan hanya suami, tetapi juga keluarganya. Iya. Mulai dari ibunya, mertuanya, ayahnya, ayah mertua, saudara-saudaranya. Seneng nggak kalau kalian misalnya sakit nih, disambangi? Senang. Karena apa? Itu adalah suatu bentuk perhatian. Iya. Ya, ibu hamil, ibu nifas pun juga sama. Ya, bayinya cakepnya anaknya, ibunya sehat gitu. Jadi yang ditanya bukan hanya bayinya saja, tetapi juga ibunya ditanyakan keadaannya. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap kehadiran bayi. Tentu saja sebelum hamil tidurnya pules, enak sampai pagi. Bahkan nggak pernah mimpi ya tiba-tiba pagi aja. Ya, tidurnya berkualitas. Tetapi ketika hamil gimana? Berkurang. Iya. Karena apa? Perutnya semakin besar. Miring kiri Susah. salah ya, miring kanan Susah. salah. Tengkurap nggak bisa. Nah ya, telentang capek gitu ya. Nah, jadi olahraga sampai olahraga tidurnya tidak nyenyak atau tidak baik ya, tidak berkualitas. Nah, sehingga itu juga akan berpengaruh pada nanti nifasnya. Malam waktunya tidur nggak tidur. Bergadang karena apa? Ya ngurusi bayinya nangisan. Ya, pernah dengar nggak bayi atau anak bayi yang tiap malam mulai dari lahir sampai dengan 40 hari nangis terus kalau malam, baru terdiam ketika subuh. Nah, pas subuh ibunya ngantuk, tinggalnya sama mertua. Lah. Apa yang akan terjadi? Nah, mertuanya bilang, kok tidur melulu kalau pagi? Ya, berkaitan dengan apa? Dukungan dan kehadiran suami serta keluarga. Kalau mertuanya pengertian, ya wis lah, biar tidur malam tadi nggak tidur karena anaknya rewel, gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terjadinya postpartum blues. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang kurang baik dengan pasangan, sehingga secara sosial dan emosional sang ibu ini juga terganggu dari masa hamil malah. Bukan hanya nifasnya saja, tetapi selama masa kehamilan tidak ada dukungan dari suami. Misalnya ngantar ke bidan aja nggak mau, ya ngantar ke dokter aja sek talah, gitu ya. Terus minta dibelikan susu, katanya nggak punya uang tapi beli rokok bisa. Nah itu ya, jadi ada hubungan yang buruk. Terus komunikasinya juga tidak baik. Ya. Si suami inginnya, si istri inginnya dimanja, dielus-elus perutnya ketika hamil. Suaminya cuek, main apa? Main HP, main game. Lah ya, istrinya merasa dicuekin. Nah, itu yang berat ya. Kemudian yang kedua adalah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga si ibu ini merasa tidak nyaman dan dia tertekan. Ya. Sehingga ini akan berlanjut juga ke baby blues karena sakitnya. Jadi sakit itu ada yang fisik, ada yang psikis. Jadi sakit fisik itu kelihatan, luka kelihatan, ya kan, memar kelihatan. Tapi kalau kondisi psikologis yang sakit kadang-kadang tidak kelihatan. Ya, karena apa? Orang yang pintar menyembunyikan keadaan psikisnya
di hati dia menangis, tapi di wajah dia tersenyum. Nah, itu yang susah. Ya, itu yang susah. Sehingga ketika kalian nanti menjadi bidan dan mendapati adanya kekerasan dalam rumah tangga di pasien kalian, harus dibantu. Ya, tugasnya bidan juga mendidik, kemudian apalagi? Mendampingi. Oke. Yang berikutnya adalah gejalanya. Ada yang tahu nggak gejalanya apa saja? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cemas tanpa sebab dan kewalahan dalam mengurus bayinya. Ya, dia cemas. Tiba-tiba dia ketakutan. Ya, tiba-tiba dia ketakutan. Kemudian menangis tanpa sebab. Nggak ada yang nyubit, nggak ada yang ngomongin gitu ya, tiba-tiba nangis di pojokan. Ya, kemudian yang selanjutnya tidak sabar atau gelisah, kemudian tidak percaya diri, sensitif, kemudian mudah tersinggung, merasa kurang menyayangi bayinya, mengalami perubahan suasana hati, insomnia, mengalami penurunan nafsu makan, dan ibunya sulit konsentrasi. Dampaknya bisa menyebabkan bayi itu susah tidur, kemudian pertumbuhan bayi dan perkembangannya terganggu, serta bayi menjadi bayi yang pendiam. Ya. Cara mengatasinya, yang pertama adalah konsumsi makanan yang sehat, kemudian konsumsi multivitamin dan omega 3. Lanjut, jangan minum alkohol atau soda. Ya. Setiap kali perasaan bersalah muncul, harus ditanamkan pada diri ibu bahwa itu bukan kesalahan ibu. Kemudian minta dukungan dari pasangan, keluarga, dan orang sekitar, mengikuti terapi, ya, boleh ke psikolog, dan meluangkan waktu untuk me time. Ya, me time ke Indomaret juga nggak apa-apa. Oke, untuk peran bidannya, dengan cara pendekatan terapeutik, ya, kita harus memahami pasien gitu dengan cara meningkatkan support mental dan dukungan keluarga, minta bantuan suami dan keluarga, kemudian beritahu suami agar apa yang dirasakan ibu itu bisa di compare gitu ya. Kemudian buang rasa cemas dan cari hiburan dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, kondisi postpartum blues itu bisa serius dan bisa bertahan sampai 2 minggu sampai bertahun-tahun lamanya dan bisa berlanjut menjadi postpartum syndrome. Nah, perlu adanya dukungan bidan agar ibu dapat melalui masa nifas secara baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Saya, Ibu. Oke, Mbak Lala silakan. Ini izin bertanya terkait kira-kira ada nggak ya Ibu contoh makanan nih yang baik dikonsumsi sama ibu pada masa postpartum untuk pemulihannya biar nggak terjadi seperti tadi Ibu, kayak postpartum blues dan lain sebagainya seperti itu. Oke, good, pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman sekalian, makanan apa saja sih yang harus atau boleh dikonsumsi oleh ibu nifas? Yang pertama adalah makanan yang tinggi protein, ya, telur, daging, ikan, ayam, ya, tinggi protein. Kemudian jangan lupa sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini untuk menjaga produktivitas ASI, ya, produktivitas ASI. Kemudian susu boleh nggak? Boleh, susu boleh. Kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup, ya, 2-3 liter satu hari untuk menjaga rehidrasi tubuh karena ASI keluar pasti cairannya juga akan berkurang. Gitu ya, Mbak Lala? Iya, Ibu. Sudah jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nifas, program studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Wiraraja, Fakultas Ilmu Kesehatan, rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kurang kesempurnaan saya. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah kata mutiara.
Tidak semua luka pasca persalinan tampak di tubuh. Sebagian tersembunyi di hati dan pikiran. Mari kita jaga kesehatan Ibu Nifas, karena ibu yang sehat lahir generasi kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.